sedang liburan atau apa, pasti ketemu Paulus. Dia mengatakan Paulus itu masih sering berbicara tentang mengenai perjalanannya ke 4 negara, Indonesia, Timor Leste, Papua Nugini, Timor Leste, Singapura. Kalau misalnya beliau berbicara selama 20 menit, itu 10 menit tentang Indonesia. Itu betapa beliau kagum. Dan saya menyaksikan sendiri, saya 2 kali satu mobil dengan beliau. Kalau kan sekali gembira ketika menyusuri jalan-jalan di kota itu. Tempat baca berasa sama. Tidak menyangka bahwa beliau akan diterima dengan sangat sulit. Ini merupakan ada yang sebenarnya menyelaraskan antara rencana pribadi tadi dengan kalau kita menyebut tadi tidak ada kebetulan dalam perjalanan kan sebagai pribadi yang punya kehendak biasanya kan ada konflik atau ada perasaan nggak sesuai dengan rencana bagaimana menghadapi itu, bagaimana dan tipsnya apa nih? Mungkin saya itu orang aneh. Aneh gimana apa? Seperti ini, ketika saya kembali lagi, saya membacanya dari sudut sekarangnya. Ketika saya mengucapkan janji taat kepada pimpinan saya, waktu itu Uskup Semarang, lalu waktu kesini juga kesini itu pensiun waktu 15. Saya sudah yakin untuk di bawah perumusan tidak dirumuskan dengan sendiri. Kalau sudah janji taat di depan sekian banyak orang dan di hadapan Tuhan, itu sudah dengan sendirinya tidak boleh mempunyai rencana sendiri. Itu saya yakin, sehingga saya tidak pernah mempunyai program sendiri, tidak pernah. Jadi program sendiri diletakkan di bawah otoritas yang menugaskan. Dimana saya diutus, ditugaskan, di situ saya berusaha untuk menjalankan tugas itu sebaik-baiknya. Tidak punya rencana sendiri. Ketaatan itu salah satu dari 3 kaul ya, pokoknya. Saya tidak tahu kemiskinan. Marah dan adat. Tapi dalam proses untuk kemudian bisa menjalani ini sebagai hidup panjang dan bisa kita lihat setelah jalan panjang dilalui untuk umat atau masyarakat ya menghadapi situasi rencana dengan apa yang terjadi itu kan seringkali ada perasaan nggak bisa menerima. Kalau Bapak Ferdinand ada otoritasnya yang membantu untuk kalau umat baiknya gimana? Karena ada prinsipnya masing. Kalau membuat rencana itu kan harus mengambil keputusan akhirnya. Pertama, keputusan itu dibuat dalam situasi batin yang seperti apa. Kalau situasinya batin itu emosional, kan keputusannya kemungkinan besar gitu. Kedua, kita itu bukan makhluk sendiri. Ketika kita hidup, ada orang tua, ada kakak, ada adik, ada teman baik, ada sahabat. Mestinya kan, kalau saya merasa dengan keputusan besar yang saya harus ambil pada mereka, kita kan konsultasi. Itu dilakukan apa enggak? Coba di dalam mengambil keputusan mobil profesi apa misalnya, kan bisa ada yang lainnya kan? Apalagi sekarang ilmu modern dari sumber bisa membantu sehingga kemungkinan salah itu berkurang. Dan tentu ada yang namanya tadi disebut role model ya. Itu bagi saya yang namanya teladan, yang namanya contoh, itu perannya sangat besar. Jadi kalau saya melihat orang yang baik menjalankan tugasnya, pekerjaannya dengan sangat baik, saya ingin seperti itu. Kalau sudah saya ingin seperti itu, saya bisa bertanya, bagaimana dia itu bertanya.
Jadi ketika semuanya sudah komplit dan ternyata keputusannya salah, ya diterima sebagai kesalahan. Kan kesalahan tidak abadi dan bisa diperbaiki. Jadi bagi saya sesuatu yang wajar dan masalahnya itu ada waktu ketika. Saya tahu agak salah sedikit ya. Saya dari latar belakang Jawa. Saya suka mengumpulkan petuah bijaksana dalam bahasa Jawa. Yang pertama, di dalam bahasa Jawa itu ada 3 kata yang mirip-mirip. Enam itu memang 2. Yang kedua itu ning itu ning, bersih jernih. Yang ketiga itu dulu. Nah, itu proses, sebetulnya proses untuk mengambil keputusan. Agar dapat mengambil keputusan mengenai kehidupan dan mengenai masa depan, kita membutuhkan waktu untuk itu. Kalau pikiran kita, batin kita diopok terus dengan segala macam itu, ya kapan kita dapat ini jernih? Maka dibutuhkan waktu untuk dia. Nah, pertanyaannya, manusia zaman sekarang itu bisa diam apa enggak? Itu kan masalah refleksi dan sebagainya. Nah, ketika kita sungguh dapat menang itu juga intensitasnya juga bisa berbeda-beda. Diam, fisik, tetapi pikirannya labrak. Itu bukan namanya. Ya. Ketika kita sudah hati kita jernih, bening, kita bisa melihat jernih. Jernih itu arah tempat yang sejati dan hakiki. Proses seperti itu adalah proses pengambilan keputusan yang sebetulnya sangat sederhana kelihatannya, tetapi tantangannya sangat banyak. Karena apa? Karena pada zaman sekarang ini untuk membuat hati kita bening itu cukup lebih sulit dibandingkan pada waktu saya masih muda dulu. Tantangan situasi. Tantangannya banyak sekali. Dan godaan itu ya, godaan maksudnya itu. Orang itu kalau diam, itu kan ada rasa gelisah. Lalu gelisah itu dikomersialisasi. Dibuat radio, dibuat apa namanya itu. Sebenarnya itu tidak jelas. Itu ditarik terus keluar dari diri. Tantangannya banyak sekali. Zaman dulu paling ada radio transistor yang besar sekali. Dimatikan segera sekarang. Ya, sekarang segala macam video yang ada. Film apa? Wisata kemana-mana juga ada sekarang. Media sosial. Semakin susah. Tetapi seperti apapun susahnya, saya yakin kalau orang tidak bisa diam, hati dan hidupnya tidak akan pernah jernih. Ketika tidak jernih mengambil keputusan, kemungkinan besar, kemungkinan salahnya besar. Itu satu. Yang kedua, yang lebih religius itu kembali lagi ini Katolik ya. Jadi ngecep sabdo, ngeges karso, membandau. Ngecep sabdo itu mencecap sabdo Tuhan. Sabdo Tuhan itu jangan dibayangkan hanya kitab suci, tetapi orang juga bisa menjadi sabdo Tuhan ketika saya mendengarkan, membaca dengan baik. Nah, ketika saya mendengarkan itu, mengecep sabdo itu, mencecap dan merasakan. Lalu saya bertanya ngeges karso, sebetulnya lewat yang pertama ini kehendak Tuhan itu apa? Itu penegasan roh dalam bahasa yang lebih spiritual. Lalu ketika saya tahu ngeges karso kehendak Tuhan begini, lalu yang ketiga membaca dan melaksanakan sabda. Yang
Iya, ngecek saldo, neges Keskarson, membentuk. Itu itu ke orang Jawa, setelahnya yang tidak. ternyata rimanya bagus ya. Lalu yang berikutnya Pak Adilnya kan memilih caping sebagai simbol untuk ke ya sebagai uskup waktu itu, dan saya baru mengonfirmasi lagi batik nih kalau Pak Adilnya ini tidak batik Masih. iya terima Ibu Sumarsi waktu sebelum 2002 itu biasanya Pak Adilnya makin dulu kan apa yang mau dimakan dengan caping saya baru dapat Kalau capek itu memang saya diskusi dengan almarhum Romo Mangun. Mencari almarhum. Itu simbol terakhir, simbol episkopal terakhir yang beliau itu Bapak Romo Mangun. Ya, pertama itu adalah Bapak Kardinal Julius. Lalu yang kedua itu Episkopal Jawa Timur. Itu Romo Mangun semua. yang dari episkopal Lalu saya sudah itu tidak. Saya diskusi dengan Romo mengenai bagaimana sebaiknya lambang episkopal saya. Saya sudah memilih kata-katanya. Setiap uskup harus memilihnya. Saya memilih kata-kata yang sekarang terpasang di situ. Aku mulai bilang dengan Romo Mangun membuat simbol itu dengan menginspirasi kata-kata itu dari kisah para rasul. Melayani Tuhan dengan berkah. Kalau diperhatikan simbol episkopal saya itu bukan hanya masalah caping, tetapi bentuknya yang di tengah. Dan bentuknya di tengah itu kan gunung. Jawa Jauh. Uskup-uskup yang lain tidak ada yang seperti itu. Seluruh Indonesia sekarang semuanya bernuansa Romawi. Topinya juga topi Romawi. Sementara saya caping. Ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, yang kita layani, yang saya layani itu adalah gereja Katolik Ritus Roma. Itu proyek DKS itu kan Ritus Roma. Tetapi kan ada yang namanya integrasi. Jadi meskipun Ritusnya Romawi, tetapi saya bukan orang lain. Saya orang Indonesia, sukunya Jawa. Ada dalam latar belakang budaya saya. Ada gurunya yang biasa dipakai simbol untuk mengarahkan hati kepada Tuhan. Maka dipilih guru. Kalau melihat lambang-lambang para uskup se-Indonesia juga yang punya gunungan sebenarnya. Yang kedua, pada zaman saya dituliskan itu yang namanya petani itu sebelum diremehkan. Jadi kalau masih ingat pada zaman itu, zaman Orde Baru yang Maha Kuasa itu, petani itu boleh dikatakan bekerja keras, tetapi tidak mendapat bagian yang semestinya. dan kerja kerasnya Coba dilihat waktu itu, sekarang sudah agak berbeda, agak. Misalnya, bibit benih padi apa, atau siapa yang menentukan petani itu menanam apa? Bukan petani, pemerintah wajib menanam jenis itu. Kalau nanti panenannya dijual kepada siapa? Tidak bisa menjual sendiri, dijual ke KUD. Sebelumnya, ketika menanam padi yang diwajibkan itu, akibatnya apa? Dibutuhkan pupuk. Karena kalau tanpa pupuk, tidak bisa hidup. Siapa yang punya pupuk itu? Yang punya pabrik pupuk. Petani tidak mau lagi mengangkat pupuk
itu sangat terbatas pada waktu saya ditabiskan. Tahun 90, maka ada hari pangan sedunia dan sebagainya, mulai dari tahun-tahun itu 91 dan sebagainya, sampai Orde Baru dibangun. Ya, Rombongan yang mengusulkan itu. Jadi beliau mengusulkan pilihan dengan segera saya setuju. Ketika diusulkan itu saya tanya kepada umat, padahal orang Semarang yang tidak tahu petani, itu apa? Dengan lambang Romawi itu. Ternyata umat memilih dia. Sekarang itu tidak caping itu. Kejadian itu. Tapi mulai dari semboyan, dari kata-kata yang saya pilih, yang membangun mencoba mewujudkan kata-kata itu di dalam lambang itu, hubungan dan semuanya itu, kamu boleh lihat di tengah itu kan sederhana sekali gambarnya. Itu hanya gambar anggur dan gandum. Itu ekaristik. Semuanya mesti bersumber dan bermuara pada ekaristik. Pemilihan kepada petani yang tidak dihargai itu sebagai pembelaan juga. Satu itu. Iya. Ada orang-orang yang saya ingat betul, waktu saya ditabiskan sebagai uskup, beliau duduk di tanah, memanggil capek. Ada bedanya. Jadi itu simbolik sekali dan kontekstual pada zamannya, kontekstual pada budaya. Jadi bagian dari pembelaan tadi juga ya, Pak Ardi. Karena petani hanya dijadikan kayak alat produksi, nggak punya kehendak. Bahkan aktualisasi diri yang tadi kita bicarakan nggak ada di situ. Karena semua diwajibkan. Oke. Berikutnya Pak Ardi, saya mau gali soal apa yang kemudian dari semboyan tadi yang kemudian dinyatakan adalah layanan sebagai pemimpin umat. Itu juga kira-kira ini bisa panjang juga kan. Waktu saya ditunjuk sebagai uskup, itu kan saya dosen Di Sangat Dharma. di Kediri, Fakultas Teologi. Tidak banyak pengalaman mengenai pastoral, apalagi sebagai pemimpin tingkat keuskupan. Tidak pernah membayangkan, tidak berhasil. Lalu pelan-pelan saya mencoba menghayati tugas baru itu. Pada waktu itu saya membaca satu buku tulisan Kardinal Hugh, itu primat di Inggris. Dia itu menulis begini, jadi uskup itu mudah, kata beliau tadi sudah mengawal mudahnya bagaimana? Dia mengatakan mudahnya cuma tidak kata. Bagus, terima kasih, lanjutkan. Itu nasihatnya. Bagus, terima kasih, lanjutkan. Ya, kelihatannya sebenarnya ya kan itu bisa. Sebalik tiga kata itu diperlukan pribadi yang sungguh-sungguh matang. Karena untuk mengatakan bagus, apa yang dikerjakan oleh orang lain itu tidak selalu mudah. Apalagi kalau saya sadar saya hebat. Orang lain ini tidak spontan mengatakan bagus. Ada ego ya. Saya sampai kepada kesimpulan itu. Apapun yang saya pikirkan, saya rasakan, kalau melihat yang dikatakan atau dilakukan oleh teman-teman sekerja khusus, saya mengatakan bagus. Lalu kedua, terima kasih. Sekecil apapun yang dikerjakan oleh teman-teman, kalau dalam hal ini teman-teman imam, biarawan, biarawan di rumah, biarawan yang anak-anak, saya selalu mengatakan terima kasih. Sekecil itu juga membutuhkan kematangan.
Dulu saya merasa saya ini pejabat tinggi gereja misalnya. Ya. Nah, itu kan tidak pekerjaan Anda. Untuk apa terima kasih? Lalu lanjutkan. Lanjutkan itu sebetulnya dua kalimat yang hilang. Atau saya hilangkan. Kalau hasilnya baik, saya ikut bersyukur. Kalau yang Anda lakukan itu salah, tidak apa-apa. Itu tempat yang belajar. Lanjut. Nah, itulah yang menurut saya, sekali lagi, kelihatannya sangat sederhana, tetapi membutuhkan kematangan, kedewasaan. Nah, kedewasaan itulah yang akhirnya kalau dicari salah satu tanda kedewasaan, salah satu indikator kedewasaan kematangan terjadi, itu jawabannya yang ada di dalam kata-kata dari kisah para rasul itu, kerendahan hati. Itu tanda kedewasaan, tanda kematangan, tanda keutuhan. Orang yang bisa mengatakan bagus, terima kasih, lanjutkan, itu orang yang sudah jadi. Artinya sudah selesai dengan dirinya sendiri, menjadi selesai. Nah, wujudnya macam-macam, saya tidak mencari, tidak memerlukan hal-hal yang berbeda. Termasuk baju saya yang tidak mencari lagi. Saya ketawa dengan berkali-kali, Batiknya ini terus. Kita nggak punya batik yang lain. terus saya bantu tidak bisa coba seperti itu. Ya, dalam wujud itu sebenarnya seperti itu. Tampilkan ya tadi. Kalau saya berbicara, ya kalau saya susut. Yang sederhana saja. Jadi saya tidak mau jadi saya ya. Saya berharap saya bertemu muncul kerendahan hati yang semakin itu saja. Jadi saya tidak mencari popularitas dengan apa jam yang saya pakai mereknya apa, baju yang saya pakai ini nomor berapa. Dan praktis baju itu kalau sudah lama enak. Jadi di badan kayak nyerap dingin. Lalu pengalaman Bapak kan yang waktu konflik dan itu kan pertama kali di Indonesia ikut konflik dari Argentina. Ada. Bapak Justinus Ferdinand Margolana itu 2-3 kali tahun kedua. Karena pada waktu itu kan ada paus yang menjadi paus hanya 1 bulan lalu meninggal. Konflik bersama. Bapak Julius pernah 1 kali. Saya 1 kali. Saya kira akan terakhir. Ini pausnya masih lama, usianya masih muda. Tapi dalam konteks untuk melihat pengalaman itu dan gereja Katolik sekarang bertumbuh, kontinuitas dengan Bapak Paus sebelumnya ini terasa dan apresiasi terhadap Indonesia itu juga kelihatan ketika Pak Kardinal datang ke Roma dalam waktu itu, dan bagaimana Asia juga menjadi satu hal yang jadi apa ya, pertumbuhan baru untuk Kalau paus yang sekarang ini karena pernah ke Indonesia, ke Papua ada 2 tahun tidak salah malah 2 kali. Untuk ketika saya bersalaman dengan beliau dan saya mengatakan saya dari Indonesia, lalu beliau menyebut dan dikenal Indonesia, sehingga pasti perhatian terhadap Indonesia akan sama dengan perhatian terhadap negara lain. Tetapi beliau mengenal bahwa penampilannya beda dengan Paus Fransiskus. Memang tidak ada orang yang sama. Memang Paus Fransiskus ketika konflik itu namanya disebut berkali-kali. Itu artinya para kardinal mengharapkan paus yang mempunyai watak pastoral, dekat dengan umat dan sebagainya. Dan itu ditangkap pasti oleh paus terpilih menjadi paus. Karena selama 9 hari
sejak Paus Fransiskus meninggal sampai dimakamkan, itu para kardinal setiap hari mengadakan pertemuan. Ratusan, ada 200 setiap hari berapa. Nama Fransiskus itu berkali-kali disebut. Itu pasti berubah. Hanya memang tidak bisa watak Paus Fransiskus dari Amerika. Diminta persis sama dengan Paus Leo XIV. Sama kan? Kalau kita minta saudara-saudara kita dari NTT misalnya untuk terus berlaku seperti orang Jawa, tidak bisa. Pasti punya karakter dan nuansanya sendiri-sendiri. Tetapi pasti beliau juga akan melanjutkan model itu dengan segala macam ciri khas keunikan beliau. Saya tidak khawatir sama sekali. Kita tunggu saja. Memang bedanya misalnya ya, Paus Fransiskus itu kan sangat spontan. Beliau mau ke sana ya jangan sudah. Ini kan sudah biasa dengan segala macam itu. Dan sekolahnya teknik pula. Itu matematika karakter yang tapi spirit dan apa yang diperjuangkan karena berhari-hari dinyatakan dan ditangkap itu kan berlanjut ya. Saya tantangan umat di Indonesia Pak Kardinal di era yang sekarang ini ya. Bapak Kardinal melihat situasi ketidakpastian makin besar dalam konteks global juga, nasional juga, umat juga butuh panduan menghadapi situasi-situasi kayak gini. Bapak Kardinal melihat apa yang perlu dipegang atau diperjuangkan oleh umat. Saya itu bukan seorang analis, saya itu hanya pembaca kompas dan membaca politik. Karena bagi saya dua majalah harian ini memberi inspirasi yang sangat menyedihkan saya kalau saya boleh menggunakan itu adalah dua karangan yang terbit di Kompas, di Kompas. Hari ini satu, lalu yang sebelumnya itu sekitar seminggu yang lalu tentang kemiskinan. Satu saja contohnya, angka untuk menilai berapa banyak orang miskin di Indonesia itu menjadi. Jadi menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan di Indonesia itu 8,7 kalau tidak salah. Kalau yang kita pakai ukuran bank dunia itu 60%. Dan kalau itu dimuat di harian seperti Kompas, seperti Tempo, ini kan data ya, jadi tidak bisa dilakukan kecuali diterima. Maka pertanyaan saya adalah, kok bisa ada perbedaan yang sebesar itu? Apakah tidak ada catatan kritis terhadap angka kemiskinan di Indonesia? Kalau sekarang ini pengangguran bertambah banyak, daya beli masyarakat menurun drastis, orang-orang miskin tambah banyak. Meskipun Bapak Presiden kan mengatakan angka kemiskinan turun, turunnya kan harus diselidiki bagaimana turunnya itu. Kok prioritasnya yang sebaliknya orang miskin tambah banyak? Bukan prioritasnya apa? Itu kan angka statistik. Jawabannya ada di sini, di opini yang ditulis oleh Sekretaris Jenderal PBB hari ini. Itu kemiskinan dan hati nurani dan suara hati. Jadi dibalik judul itu, saya berpikir apakah katakanlah sebagian bangsa Indonesia itu sudah begitu tidak punya suara hati sehingga
jumlah orang-orang miskin di negara kita yang kita cinta ini bertambah banyak. Tanda-tandanya ada, Mas. Angkanya sudah ada. Jadi misalnya 67% kita kan siapa orangnya kalau di dunia memang manusia seperti saya. 67% yang berkorupsi, yang korupsi itu atau korupsi itu dilakukan oleh pejabat-pejabat aktif. Coba. Mengenai itu, lalu data kedua yang saya baca di situ juga bahwa kita bersama hanya 35% bangsa Indonesia atau negara Indonesia yang percaya bahwa pemerintah itu berjuang untuk kebaikan bersama. Ini pun data. Dan dibuat secara terbuka, tidak disembunyikan. Maka pertanyaan saya bahwa sebetulnya apa yang disembunyikan di negara ini sampai realitasnya seperti itu. Saya tidak tahu jawabannya. Saya hanya sedih ketika membaca seperti itu karena saya bukan hanya membaca koran, tetapi tamu-tamu yang seperti itu datang ke sini. Orang yang tidak punya rumah. Saya juga kaget bahwa mereka itu berbicara surat kepada saya punya cerita yang berbeda. Orang datang terakhir itu ikut misa, orang itu ternyata dia juga kerja membawa ini. Dia tanya apakah itu sampah-sampah botol di depan gereja itu biasaan kan di kunci itu. Saya tanya rohani ternyata itu sudah membeli itu sendiri. Jadi kalau seperti itu, sebetulnya negara kita ini sedang seperti apa? Memang usaha terobosan banyak, tetapi kok buahnya belum kelihatan. Mudah-mudahan belum kelihatan aja, bukan tidak kelihatan. Itulah sebabnya bahwa meskipun keprihatinan saya itu dipicu lagi oleh dua karangan itu, tiga karangan bahwa sebetulnya keprihatinan terus kepentingan Jakarta sudah lama. Kan di dalam lingkungan gereja Katolik itu ada dua istilah ya. Ajaran iman itu memang yang paling terbaru-baru paling memberikan perhatian soal Trinitas, soal Yesus. Tapi banyak yang lupa bahwa gereja itu punya ajaran sosial. Itulah sebabnya sejak tahun 2022 sampai tahun 2026 kami mengajak seluruh Katolikus Kebanyakan Jakarta untuk mendalami ajaran sosial gereja supaya imannya itu tidak hanya diungkapkan di dalam ibadah, tapi diwujudkan di dalam perjuangan kemanusiaan. Itu yang membuat kalau saya pribadi sungguh sedih. Ini ada bupati atau apa ya yang di Sulawesi itu baru dibalik undang-undang dan kita apa-apa ya misalnya jadi berjuang mencari jabatan itu apa? Misalnya untuk kesejahteraan bersama. Belum setahun sudah. Bahkan di angka 67% tadi. Pejabat yang aktif. Kerugian negara 90 triliun. Ini merupakan sehari satu kali aja, Mas. Ada kontras yang demikian besar. Itu yang dikatakan oleh Pak Imam Besar, Sahabat Umar. Nanti akan habis. Tetapi waktu itu beliau masih itu beliau mengatakan ini luka kemerdekaan. Pasal 34 Undang-Undang Dasar. Faktor miskin anak-anak pelaku diberi hari negara. Kita pergi ke Papua, kita pergi ke Poso, sudah nggak usah kesana. Kalau ke malam jalan saja sepanjang jalan ini. Kamu menjadi di pinggir-pinggir jalan. Tenggorokan kering, minum Adem Sari Herbal Lemon, vitamin C tinggi. Aku juga harus itu.
tadi ada satu ajaran, ajaran sosial gereja menyinkronkan atau membuat kesalehan spiritual menjadi kesalehan sosial itu formulanya itu caranya gimana ya Pak? Itu perbedaan terus menerus maksud. Tidak ada yang namanya lari cepat itu semaraton, tidak bosan-bosan dan untuk gagal dilanjutkan lagi dan mulai dengan anak-anak. Kalau berbeda gereja katedral dan beberapa gereja juga sudah menunjukkan itu di sekitar altar itu ada celengan. Ada celengan. Nah, itu adalah cara membina kepekaan sosial anak-anak yang berbeda gereja. Jadi diumumkan sudah anak-anak bahasa anak-anak ya, tapi isinya kira-kira banyak teman-teman kalian yang seusia kalian itu dia bisa makan, tidak bisa sekolah. Tolong sisihkan sebagian dari uang saku kalian. Nanti kalau maju minta berkat, uangnya itu dimasukkan ke jaringan itu. Nanti kalau jaringannya sudah penuh, anak-anak itu diajak untuk memencet jaringan. Itu pendidikan yang menurut saya sangat istimewa. Dan Mulai sudah besar dan dididik dari sekolah pun nanti kalau sudah jadi pejabat atau jadi 67%. Tidak mudah, tidak. Kalau Bapak Karyo melihat tantangan beliau dari umat masyarakat Indonesia di tengah dari keprihatinan atau kesedihan kita tentang kemiskinan itu apa ya? Nah, itu juga pertanyaan bagus, tapi biasa pertanyaan bagus susah dijawab. Tantangan besar bagi umat Katolik khususnya di Indonesia untuk menghadapi tahun suci pengharapan. Kalau membaca pula surat pernyataan pemakluman tahun suci itu ada dua bagian. Bagian yang kedua itu jauh lebih panjang daripada bagian pertama. Bagian kedua itu isinya adalah tanda-tanda pengharapan. Artinya harapan itu bukan konsep, bukan sekedar ajaran, harus diwujudkan di dalam tanda-tanda pengharapan itu. Contohnya banyak sekali itu. Kalau kita kembali contoh itu ya, anak-anak itu masih dapat anak-anak itu. Moga-moga dengan melatih kepekaan bela rasa sosial anak-anak sejak anak-anak, mereka nanti sungguh-sungguh peduli mengenai masalah ini. Kesenjangan seperti ini sudah sejak lama kan kita rasakan dan belum berasa gitu. Itu kalau di dalam harian masih tetap judulnya ekonomi serakah. Banyak tantangannya, tapi kembali lagi di tengah-tengah tantangan seberat apapun tidak boleh putus asa, tidak boleh kecil, apalagi putus asa. Dan kalau saya ungkapkan harapan itu adalah perjuangan. Saya mengutip sedikit ya. Surat Rasul Paulus kepada Korintus pertama bab 15 ayat 58. Rasul Paulus menasihati begini. Saudara-saudara yang terkasih, jangan goyah. Berdirilah teguh, giatlah di dalam pekerjaan Tuhan. Giat bekerja. Itulah tanda pengharapan. Sebab dalam persekutuan dengan Tuhan, sebab payahnya tidak sia-sia. Memberikan contoh ya, kalau saya memberikan sedekah kepada saudara kita yang berkekurangan, itu tidak akan menjadi berat. Tapi itulah tanda bahwa saya mempunyai kepedulian. Tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Dan yang seperti itu banyak sekali. Hanya sangat di akar rumput. Itulah tanda pengharapan. Banyak sekali bisa diceritakan dari masyarakat, dari gereja Katolik sendiri, dari keuskupan dan Jakarta. Kalau saya cerita banyak, mungkin dianggap itu cerita negara
sendiri. Tapi bukannya ini Jakarta dengan kebisingan, dengan kesibukan, dengan keramaian yang demikian besar. Tadi saya ingat Bapak kalian menyebut dan itu mempraktekkan dalam situasi yang real dan gaduh kayak gini. Nah, bagaimana ya Bapak kalian ya? Jadi besar sekali dan semakin besar namanya. Karena apa? Itu tadi semuanya komersial, termasuk komersialisasi kecemasan manusia. Komersialisasi kecemasan. Kegelisahan manusia itu komersial. Sekian banyak video, sekian banyak film dan sebagainya. Itu kan sebetulnya komersialisasi sesuatu kan. Mungkin ini pasti tidak sama pendapatnya dengan apa yang ingin menunjukkan pariwisata. Tapi bagi saya itu adalah kalau tidak disadari lalu hanya terhanyut kalau harus kayak gitu, tidak pernah berpikir, tidak pernah saja belum, menang saja belum, mana-mana. Tapi itu kembali lagi saya sadar bahwa seringkali yang saya yakini itu berlawanan dengan arus zaman. Saya sadar itu, tapi saya tetap yakin bahwa yang ada yang harus dengan komitmen tinggi berpegang pada kesadaran bahwa dia refleksi supaya saya dapat menemukan hidup yang sejati, hidup yang bukan hanya berguna tetapi bermakna. Itu susah, tidak gampang. Dan itu dalam perjalanan juga dalam mungkin ketika iman itu juga diberi ruang yang sangat besar untuk latihan sejak kecil. Tapi juga seringkali baca itu perjuangan. Harus ada disposisi batin, harus ada tegar. Itu. Jangan tegar, jangan kecil hati, jangan putus asa. Kalau Rini Silade itu sering menyebut habiskan setengah galon selagi muda. Jadi karena gagal adalah cara bertumbuh juga. Meskipun tidak dengan sengaja soal mending dan ini memang saya nih Pak. Karena dia jadi pengingat juga buat saya selalu ya mungkin kita tuh kami terlalu sibuk dengan banyak hal sehingga lupa untuk lupa dengan dan istilah baru yang dipakai oleh Pak Prabowo. Itu kan belum pernah terdengar di zaman-zaman sebelumnya. Dan istilahnya retro, bukan kata kerja. Apa istilahnya saya tidak tahu. Istilah retro itu kan baru. Dan itu ada 6 harusnya gitu. Karena tidak sekedar yang lain-lain. Tapi bagi saya itu cerdas itu. Secara rohani memunculkan kata retro. Dulu tidak pernah dipakai, sekarang semua orang tahu apa itu. dulu tekanan terbatas saja. Dan itu yang saya jadi ingat di kawasan ini juga waktu saya ketemu dengan Bapak Kardinal sebelumnya, Bapak Muncul. Ketika saya secara emosional mengambil keputusan, saya diminta itu tapi tidak dikatakan, tapi saya menangkapnya sekarang supaya keputusannya tepat dan tidak emosional. Matur nuwun Pak Kardinal. Dapat berjalan ada sebagai pengalaman hidup yang sudah dilakukan dan mudah-mudahan menjadi hal yang baik untuk kami dan siapapun. Saya hanya bercerita secara apa adanya. Kita lihat tentang keprihatinan mengenai keadaan bangsa. Jadi berapa yang saya baca dengan tidak bisa disangka itu angka data. Yang penting adalah bagaimana berdasarkan data itu kita melakukan sesuatu.
dalam posisi kita yang berbeda-beda. Dengan min dan min Mencari tepat. mencari. Terima kasih Bapak Basmi. Baik. Kardinal Suharyo. Kardinal Suharyo. Kita begitu menikmati curhat dari seorang pemimpin umat, berapa persen Katolik di Indonesia ya? Ya, kalau digabung Kristiani, Katolik dan Kristen, kita tahu semua. Menurut di Kementerian Agama ataupun di statistik, Biro Pusat Statistik, pengalaman saya di pendidikan sampai dengan 9 tahun yang lalu, itu kedua ini kalau di peserta didik ya, peserta didik, misalnya di Akademi Militer, Secapa atau Sekolah Komando Angkatan Darat dan sejenisnya, itu selalu yang data, realita, itu antara 19 sampai 23% untuk kedua kelompok ini, Indonesia. Jadi kita sudah bisa lihat antara Katolik maupun Kristen. Di Kementerian Agama sekarang disebut dengan, kalau dahulu sampai tahun 1984 itu disebut Dirjen, Direktur Jenderal Pembimbing Masyarakat Kristen Protestan. Nah, tetapi sejak itu, tahun 1984, jadi sudah berapa tahun ya, itu berubah menjadi Dirjen Pembimbing Masyarakat Kristen. Dan satu lagi, Dirjen Pembimbing Masyarakat Katolik. Memang ada sesuatu yang kurang sedap, karena mata anggaran dirubah. Seingat saya 1 April waktu itu, ketika saya menyelesaikan pendidikan teologi selama 6 tahun di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, dan pada saat bersamaan itu langsung berubah tanpa suatu yang sangat luar biasa, tidak ada. Jadi sekarang pun saya kira sampai sekarang, jadi masih ada istilah Kristen Protestan. Tetapi sejak 1984, saudara, nama dari mata anggaran ini di APBN telah berubah menjadi Kristen dan satu lagi Katolik. Saudara, Romo Suharyo atau Kardinal, karena yang tertinggi sekarang di Indonesia untuk pemimpin umat Katolik adalah Suharyo. Dan kita bisa merasakan apa yang diungkapkan oleh beliau sebagai pemimpin garis miring pelayan utama di keumatan Katolik di Indonesia. Agak berbeda dengan pelayan utama di umat Kristen maaf, di Indonesia. Apakah teman baik saya, teman sekelas di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, Pendeta Gomar Yames Gulto? Nah, ada banyak yang lain. Jadi, kalau di Katolik, menurut saya tidak begitu banyak. Tapi kalau di kelompok Kristiani, ulangi Kristen, karena keduanya disebut Kristiani, Tuhan Yesus, Kristiani. Jadi kita bisa merasakan bagaimana seorang kardinal. Oh ya, satu lagi tentang kardinal. Kami 83 orang mediator FHP Mediasi Indonesia. Kami yang tertua atau dituakan, ketua kelas demikian adalah Kardinal Tarung. Kardinal namanya, Dr. Andus Kardinal Tarung.
Jadi beliau sudah benar-benar efektif melaksanakan tugas itu, sama seperti saya, sudah mengadakan kerjasama. Di sana ada 10 di seluruh sampai dengan saat ini, pertengahan tahun ini, Juni, telah ada 10 pengadilan negeri. Pengadilan agama tentu menyesuaikan. Kami tidak tahu pasti, tapi 10 pengadilan negeri di seluruh kota kabupaten di Palangkaraya. Jadi dia telah bekerja sama dengan pengadilan. Sebagai mediator profesional, mediator non hakim, harus diawali dengan Memorandum of Understanding, kerjasama antara kelompok daripada mediator itu dengan pengadilan. Dan di dalamnya setiap pribadi wajib memiliki keputusan ketua pengadilan negeri, ketetapan, yaitu penetapan mediator non-hakim, maksudnya profesional, menjadi mediator non-hakim di pengadilan tersebut. Jadi itu semacam izin praktek. Kita melihat dalam profesi manapun ada izin praktek. Usaha juga ada izin usaha. Jadi itu yang awal. Setelah dia kompeten, dia memiliki sertifikat pelatihan yang benar, disetujui atau dituntun oleh Mahkamah Agung dan juga oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Semua di negara kita harus demikian. Bahkan jika tidak ada sertifikasi, lulus dari sertifikasi itu, maka dia tidak bisa melakukan tugas itu. Sama dengan majelis hakim yang oleh karena begitu intensnya ketiga orang itu, ketiga bapak yang mulia itu menyelenggarakan pemeriksaan dan cepat-cepat karena begitu banyak sekali, kadang-kadang hanya 6 menit satu perkara yang sudah lama menunggu langsung cepat-cepat. Saudara-saudara, jadi itu pun menjadi batal demi hukum. Apa yang batal demi hukum? Apabila nanti di dalam hasil daripada vonis itu diangkat kembali oleh siapa yang tentu yang punya kedudukan hukum yang benar, itu bisa batal demi hukum keputusannya, vonis tingkat pertama itu, jika, ya tentu tingkat kedua juga, jika tidak diawali dengan ada mediasi wajib, mediasi sukarela. Kalau di pengadilan paling tidak 2 itu, ada wajib, ada sukarela. Saudara, jadi kehati-hatian, check and recheck, dan juga berupaya untuk mengingat apa yang telah diputuskan pada waktu lalu. Bila perlu, jangan berlalu saja, tapi dibaca ulang. Itu sebabnya hari ini jam 10 di Komplek Pengadilan Negeri Kelas 1B Purwakarta yang dipimpin oleh Pak Damanik, Dharma Indo Damanik SHMH, ada pertemuan kembali. Ini tanggal 24 ya, seminggu setelah yang lalu. Yang lalu kita sangat intens di sana, boleh dikatakan hampir setengah hari ya, mulai pukul 10, tentu kita lebih awal. Dan itu dipimpin oleh Bapak KPN. Beliau sejak awal juga sudah langsung menyampaikan demi ketertiban dan juga menghormati, menghargai seluruh kita berenam. Ada 6 waktu itu mediator MNH, mulai dari Pak Ari Rahman, saya, Ibu Aziza, dan 3 yang lainnya, Pak Warison, Pak Iqbal, dan satu lagi Warison, Iqbal, ya 6 seluruhnya. 5 dari luar pengadilan, 1 dari dalam pengadilan disebut dengan mediator pegawai
pengadilan, mediator pegawai pengadilan. Itu tentu sudah mengikuti apa yang di atas peraturan Mahkamah Agung. Jadi ada mediator profesional disebut dengan mediator non hakim, dibuat izin prakteknya oleh pengadilan selama 3 tahun, nanti bisa dievaluasi, dan dia berpraktek di pengadilan seperti yang akan kita jadwalkan. Buat jadwalnya jangka saya kira setahun lah ya, atau bisa juga langsung 2026 saya rasa. Piketnya, lalu bagaimana sistem ketersediaan. Jadi perlu sangat reject disepakati dan diketahui semua. Oleh karena itu sesungguhnya ini persis seperti tanggal 17 yang lalu, pembinaan yang lalu. Tetapi kalau kita sudah memiliki tahun 2022 metode, cara pelaksanaan operasional e-court, maka diharapkan pada pukul 10 sampai 11 itu 1 jam saja, benar-benar intens bagaimana memutuskan, menyepakati ini. Sehingga nanti jadwal ini bisa saja ditantangani oleh dua-duanya. Ada koordinatornya dari mediator ini, dan di sini diketahui oleh ketua pengadilan saya rasa. Ketua pengadilan yang diserahkan kepada panitera bagus atau bagaimana. Sehingga itu menjadi suatu kemitraan strategis komprehensif menuju 2026 karena sudah tinggal sedikit lagi. Ya, dan juga hal-hal yang perlu dukungan. Karena setiap pribadi ini diwajibkan mendapat penetapan, SK penetapan. Yang tepat sesungguhnya Bapak Ibu adalah SK penetapan. Sebab kalau majelis hakim dengan segala persyaratan memutuskan, itu suratnya tentunya yang terbaik adalah, mohon maaf ini kalau keliru mohon kami diluruskan, di dalam narasinya itu, di dalam klausulnya itu tentu adalah tadi sudah penetapan mediator non hakim di pengadilan itu. Jadi itu untuk seluruh di pengadilan itu. Dan kemudian hakim sudah jelas tuntunannya, yaitu keputusan di dalam alurnya itu. Maksud kami mau menjelaskan, ini yang pertama ini adalah penetapan mediator non hakim di pengadilan tersebut. Kalau ini memang penetapan juga, tetapi ini menjadi lebih maju, penunjukan tentu atas persetujuan pihak-pihak. Lalu sang hakim sesungguhnya hanya memberikan keputusan oleh ini tadi. Jadi menetapkan sebagai berikut. Memberikan penunjukan kepada nama untuk melaksanakan mediasi register perkara nomor sekian. Terhitung mulai hari ini, 30 dan seterusnya. Jadi saudara-saudara, ini sangat indah betul apa yang akan kita dapatkan. Oh ya, atribut yang harus kami dapatkan ini putih saja. Jadi saudara-saudara, profesi yang kami jalani mulai setelah menyelesaikan kompetensi pendidikan, PPSM namanya, Pendidikan Pelatihan Sertifikasi Mediator. Lembaganya bernama FHP Media Indonesia. Iya, ini dia. Jadi ini menjadi sangat menarik karena dari kelompok kami berenam, yang lebih tua sebenarnya adalah Ibu Ajijah Harwiguna. Aduh, saya salah terus, jadi mohon maaf, lain kali tidak salah, atau H saja ya. Ibu Ajijah H. Tetapi
Tetapi atas pernyataan dari Pak Panitera pengadilan, yang kami pahami Panitera itu adalah orang ketiga ya. Jadi pelayan utama atau pimpinan utama di pengadilan itu ketua pengadilan, ada wakil ketua, dan menurut kami yang ketiga Panitera. Karena Panitera pun nanti di bawahnya ada Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Perdata, dan lain-lain. Nah, jadi Panitera sudah mengatakan kita bersepakat, Bapak jadi ketua kelasnya katanya. Apakah nanti berlanjut untuk pembuatan jadwal tadi, koordinator atau apa, kita ikuti. Tetapi yang menjadi sangat utama saya rasa kita buat dulu Memorandum of Understanding, bekerja sama antara lembaga ini, lembaga mediator non hakim ini, dengan pengadilan. Memang sudah jelas semua yang di lembaga ini adalah yang sudah mempunyai kedudukan hukum, yaitu memiliki SK penetapan. Nah, ini yang menarik. Ini juga harus kita bicarakan nanti. Jadi, kapan itu lakukan sehingga koordinator mediator non-hakim ini telah menjadi bagian kerjasama kemitraan strategis komprehensif dengan pengadilan. Ini penting sekali kami rasa. Sehingga ada iktikat baik yang diwujudkan oleh kedua belah pihak dalam kaitan dengan mencapai target ke depan. Apa target ke depan? Implementasi yang lebih komprehensif, lengkap dari seluruh peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 dan keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 108 2016 juga. Sehingga di Pengadilan Negeri Purwakarta akan menjadi ada seperti kita punya tema kemerdekaan. 2 kata terakhir, Indonesia maju. Ada kemajuan Indonesia secara menyeluruh di Nusantara ini. Tetapi kita bicara pengadilan negeri. Dan itu sudah terlihat sekarang. Belum ada, kami dengar seluruh rekan-rekan 83 orang yang sudah terdaftar di seluruh Indonesia yang telah melaksanakan pembinaan khusus untuk mediator. Ulangi, mediator non-hakim. Dan kita bersyukur di lembaga terhormat ini, yang kita cintai ini, ada mediator, bukan hanya mediator hakim, ada mediator pegawai negara, ASN, Pak Ali. Sehingga kita makin terasa dibimbing, kita di ngemong. Jadi kemarin tanggal 23 begitu indah, apakah Pak Daniel langsung dijawab dan berita disampaikan seluruh, bahkan saya telepon. Saya sudah menelpon Pak Dokter, Pak Warison, tapi nggak diangkat, tapi pesan saya sampaikan, Pak Iqbal, ya. Jadi karena hanya 6 orang mudah mengingatnya, saya coba sebut. Jadi saya kira boleh juga sekali-sekali kita pakai, para yang mulia, mediator non-hakim. Biasanya hanya hakim yang dibilang yang mulia. Ya sudahlah, bapak-bapak, bapak ibu yang terhormat, kita mulai daripada lembaga dan kita semua, ada 6 orang saja. Sesuai dengan penyampaian Bapak Ketua, Bapak Dharma Indo Damanik SHMH, selalu dalam pertemuan begitu. Yang pertama adalah Pak Ali Rahman. Saya rasa kawan saya yang Rahman, kalau ini Rohman. Ali Rohman, Panitera Pengadilan Negeri kelas 1B Purwakarta. Lalu tambah 5 lagi. 5 lagi mulai dari ibu-ibu, dan memang beliau senior. Kalau kami 67, saya beliau sudah lebih dari saya. Dan termasuk nilai ujiannya juga. Kalau kami 90, beliau lebih dahsyat. Jadi saya sebut, dan saya takut nama keduanya itu keliru jadi H saja. Ajijah H. Mungkin Haja juga ya. Hersoguna ya. Jadi kemudian saya, ini juga sesuai dengan usia, ini senior.
Tapi kami sekelas. Saya, Daniel Tunggal Maringan Sinaga, kemudian ada Warison Simarmata, Iqbal, ada satu lagi, jadi 6 semuanya. Nanti kita cari. Warison, Iqbal, siapa satu lagi ya? Jadi semuanya, ini saya belum ingat betul, jadi nanti harus melihat. Nah, jadi kita 5 yang dari luar, 1 Pak Panitra, Pak Ali, tetapi semuanya itu menjadi satu. Karena itu kita adalah dalam identitas mediator non-hakim. Mediator profesional. Di sini kan satu lagi mediator hakim. Karena ini disuplai oleh Perma pasal 9 ayat A. Ayat A. Sedangkan ini B. Di sini dikatakan, ini kata dosen kami waktu pendidikan yang cukup intens selama sebulan itu, honorarium non-hakim dibayar berdasarkan bulan-bulan itu ya. Jadi saudara-saudara, kembali kepada Romo Suharyo. Selama kami bertugas di The National Residence Institute of Republic Indonesia Lemhanas RI, berkali-kali sayalah yang sedemikian rupa mendatangkan seorang Uskup Jakarta. Ya, Uskup Jakarta, Keuskupan Jakarta sekarang kardinal, jadi lebih tinggi lagi. Beliau sudah pimpinan nasional. Jadi yang tertua di negeri ini adalah beliau. Dan jadi sudah sangat dekat di hati. Beliau mungkin kurang agak abu-abu karena banyak sekali orang di Lemhanas. Tapi menurut saya orang di Lemhanas yang juga adalah pendeta, ada predikat pendeta, hanya 2 kan sampai tahun 2016. Ada seorang namanya Kolonel Infanteri Pendeta Lintong Saragi. Istrinya Buru Bultong, anaknya juga 2. Dua perempuan, kalau kami sepasang. Kalau Romo Suharyo tentu tidak punya anak. Ya. Maksud saya anak biologis tidak ada, anak rohani banyak. Ya. Saudara-saudara, inilah siaran pagi hari ini. Kami bahagia betul karena jam 5 nanti kami sudah naik kereta api Parahyangan eksekutif. Wow. Ini menarik karena begitu ada perubahan, tadinya hanya ekonomi, itu juga ringan. Itu hanya 30.000 seingat saya. Atau bahkan ringan sekali. Yang ringan itu adalah lokal dan komuter. Lokal dan komuter kalau ke Garut itu hanya Rp9.000 dari trayeknya Garut Padalarang. Hebat kan? Komuter. Komuter itu ada 3. Ada komuter line Bandung Raya, komuter line Garut. Oh, hanya di 2 ya. Lalu yang lokal ada lagi. Atau hanya 2 ya, komuter line Garut, komuter line Bandung Raya. Nah, nanti kita periksa lagi. Nah, artinya kereta api sudah sedemikian maju, Indonesia maju. Maju dalam hal memberikan pelayanan. Tidak ada lagi seperti waktu menjadi mahasiswa lalu berangkat dari Jakarta setelah tamat SMA tahun 77. Saya harus berangkat ke Jogja. Sepanjang umur belum pernah ke Jogja. Nah, berangkat membeli tiketnya di Gambir bukan main susahnya. Banyak calon. Dan kita harus siap dengan bahkan di pelataran itu sudah menjual koran-koran supaya nanti bisa untuk tempat duduk. Dan pada saat itu sudah biasa kereta api itu di atasnya, di gerbongnya itu, di bordes selalu mengerikan. Tapi sekarang, sejak paling tidak era Jokowi, ada Pak Jonan dan seterusnya, kita bahagia betul. Syukur kepada Tuhan karena kita merasakan, kita disapa, kita memiliki, merasakan, menikmati. Seperti kembali kepada tema perayaan itu. 2 kata tengah, rakyat sejahtera. Jadi lengkapnya Indonesia, ulangi, bersatu. Kurasa mengucapkannya jangan lemas, tapi harus mata melotot. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Itu sudah. Itu sebabnya juga kami 6 orang mediator profesional
di lembaga kecintaan kita, PN kelas 1B Purwakarta, dipimpin oleh tulang saya. Karena marga beliau Damani. Mama saya baru Damani, tapi sudah almarhum. Dan sejak pertemuan di awal, kalau luar biasa. Jadi kalau beliau one day service, padahal undang-undangnya 30 hari. Jadi setelah deklarasi dari yang bersangkutan, tentu datang sendiri di PSPT, pelayanan terpadu, apa kepanjangannya itu ya, di situ 26 Agustus kami datang, di surat itu nanti kami tunjukkan 27 one day service, langsung jari itu barang surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri kelas 1A, ulangi 1B Purwakarta. Dan itu beda sendiri, tapi itu yang benar menurut kami. Mohon maaf kalau saya keliru. Jadi kata-katanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Satu itu menetapkan sebagai berikut, titik 2. Penetapan disebut namanya Daniel Togar Maringan Sinaga menjadi mediator non hakim, tapi memang nggak dikurung profesional. Maksudnya profesional. Jadi ini hakim, ini profesional. Karena hakim kan jelas itu mengadili, memutus. Ini kan tidak memutus, tidak mengadili juga. Jadi ini profesional, ini hakim. Jadi bedakan itu. Bahasa yang ada mungkin nanti di undang-undang mediator 2008 ada undang-undang advokat. Nah, insya Allah harapan kita segera undang-undang mediator juga. Bahkan Menteri Mediator Republik Indonesia, Menteri Mediasi. Karena memang itu ada cantelannya. Cantelannya konstitusi. Alinea 4, Indonesia cinta perdamaian abadi. Bagaimana mewujudkan perdamaian abadi di Indonesia kalau tidak ada menterinya? Menterinya harus ada. Itu luar biasa. Karena itu saudara-saudara, kita harus benar-benar maju, berubah kepada hal yang lebih baik, bukan maju supaya 67% yang katanya menurut Kardinal Suharyo tadi, saya kira beliau tidak keliru, sangat tidak keliru, sangat tepat. 67% yang dalam statistik yang masih aktif itu yang korupsi. Lalu 30 sekian persen masyarakat Indonesia tidak percaya bahwa negara ini sedang berupaya memberikan keadilan di masyarakat. Ini menarik. Oleh karena itu kami telah mendapat izin untuk menjadikan ini kolaborasi digital antara Digital Kompas dengan kita. Dan segera nanti kita akan membahas juga bagaimana pidato The President of Republic Indonesia. Karena itu pasti sudah ada tanggal 23. Ini sekarang 20. Oh ya, sudah terjadi. Jadi sudah ada di dunia maya. Kita saksikan, kita bahas nanti. Apa yang menjadi bagian dari seorang Prabowo Subianto di dalam mewujudkan apa yang sudah dituliskan. Sudah ada dalam diri kita, sudah ada dalam mind bangsa ini. Yaitu Indonesia cinta perdamaian abadi. 30 Desember tahun 1945, almarhum Insinyur Soekarno mengatakan, Rousseau, kalau demikian tadi dasar persatuan bangsa-bangsa ini, kami punya dasar yang mendunia, Pancasila. Dia jelaskan itu. Judul daripada pidatonya juga adalah membangun dunia baru. Dan itu akan diwujudkan oleh Jenderal TNI Prabowo Subianto.